Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pada kuliah sistem daring di jurusan Teknik Kimia Fakultas Teknologi Industri UMI Makassar untuk mata kuliah Islam Disiplin Ilmu dan juga dalam mata kuliah metodologi penelitian, di mana saya sendiri sebagai salah seorang dosen dalam tim teaching mata kuliah tersebut. Dalam kuliah ini salah satu materi yang kami sajikan adalah sikap mental dan karakter engineer dan juga etika engineer Islami. Di dalam buku ini, buku yang sudah kami terbitkan, kami sudah menulis dan mengulas sedikit detail tentang sikap mental dan etika engineer Islami. Nah, dalam video untuk kuliah daring ini secara khusus saya mengulas tentang sikap mental dan karakter engineer Islami. Langsung saja kita ikuti slide-slide dalam video berikut ini yang terdiri dari part 1 dan part 2. Mari kita ikuti. Baiklah, mengawali uraian ini ada baiknya kita mendefinisikan dulu tentang apa itu engineer. Menurut Abed, engineer adalah suatu profesi di mana pengetahuan matematika dan ilmu pengetahuan alam atau natural science yang diperoleh dengan studi, pengalaman, dan latihan digunakan secara bijaksana untuk mengembangkan cara-cara memanfaatkan bahan-bahan dan sumber daya alam secara ekonomis untuk kesejahteraan manusia. Jadi di sini ada kata kunci mengembangkan cara-cara. Mengembangkan cara-cara inilah yang kemudian dikenal dengan istilah rekayasa atau engineer. Nah, untuk mewujudkan misi engineer sesuai definisi Abed ini, maka seorang engineer itu perlu memiliki 3 kriteria. Kriteria pertama adalah keahlian atau skill, yang kedua sikap mental atau karakter, dan yang ketiga adalah etika atau akhlak. Sebelum kita lanjut menjelaskan tentang kriteria yang harus dimiliki seorang engineer atau seorang insinyur, pada slide ini kita sedikit menjelaskan apa sih peran engineer, khususnya engineer di bidang teknik kimia. Sebetulnya di dalam definisi Abed tentang engineer seperti kita sampaikan di awal tadi, di situ dalam definisi tersebut sudah tersirat daripada peran engineer itu sendiri. Namun dalam slide ini kita mencoba sedikit lebih mengelaborasi peran engineer tersebut. Seperti kita saksikan bersama bahwa pertumbuhan penduduk itu semakin meningkat dari tahun ke tahun. Namun alhamdulillah sumber daya alam cukup melimpah, khususnya di negeri Indonesia yang tercinta ini. Nah, sumber daya alam ini perlu diolah, perlu diproses, perlu direkayasa untuk menjadi produk yang kemudian bisa dimanfaatkan dalam kehidupan manusia sehari-hari. Namun di dalam merekayasa atau memproses sumber daya alam itu menjadi produk, seringkali tidak bisa dihindari dampak-dampak yang menyertainya. Dampak lingkungan, pencemaran, dan lain-lain. Nah, disinilah diperlukan peran engineer bukan hanya sebatas mengolah atau memproses sumber daya alam tersebut, tapi sekaligus engineer dituntut untuk bagaimana mengantisipasi,
menangani, mengeliminir dampak-dampak lingkungan yang mungkin menyertai dari proses pengolahan sumber daya alam tersebut. Jadi disinilah dibutuhkan engineer-engineer Muslim dengan visi mengolah atau merekayasa sumber daya alam atau bahan baku menjadi produk yang memiliki nilai ekonomis, berwawasan lingkungan, dan berdimensi halal. Nah, jadi di sini engineer Muslim tidak boleh melupakan dimensi halalnya ya. Ya, halal ini penting untuk diperhatikan. Halal dari bahan bakunya, halal dari sisi prosesnya, dan halal dari produknya. Di surah Al-Baqarah ayat 168 kita diingatkan, auzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Di awal tadi kita sudah sampaikan bahwa ada 3 kriteria utama yang harus dimiliki seorang engineer. Kriteria pertama adalah pengetahuan dan keahlian atau skill. Nah, pengetahuan dan keahlian ini diperoleh melalui bangku kuliah di kampus. Kita di jurusan bidang teknik kimia, selama kita kuliah sebetulnya mempelajari 6 pengetahuan pokok di dalam bidang teknik kimia yang dikenal dengan istilah chemical engineering tools atau alat berpikirnya orang teknik kimia. Alat di sini maksudnya adalah pengetahuan. Yang pertama adalah material balance atau neraca massa. Yang kedua adalah pengetahuan tentang energi balance atau neraca energi. Yang ketiga, equilibrium atau kesetimbangan, baik kesetimbangan kemis maupun kesetimbangan fisik. Dan yang keempat adalah rate of process, yaitu proses-proses kecepatan. Ya, baik kecepatan fisik maupun kecepatan kemis. Dan yang kelima adalah pengetahuan tentang ekonomik, serta yang keenam adalah pengetahuan tentang humanity. Ya, lebih lanjut, pengetahuan dan keahlian diperoleh melalui kegiatan praktikum di laboratorium dan serangkaian penelitian. Ya. Lalu keahlian dan skill diperoleh melalui aktivitas atau praktek di industri. Ya. Tentu saja makin tinggi jam terbang kita di industri, maka makin tinggi pula skill atau keahlian yang kita miliki. Kriteria yang kedua adalah sikap mental atau karakter. Nah, sikap mental atau karakter ini diperoleh atau dibangun melalui pergaulan kita sehari-hari di kampus, di masyarakat atau di lingkungan kita, atau di lingkungan profesi kita. Yang terpenting pula bahwa sikap mental ini dibangun melalui pembinaan agama, pembinaan rohani, melalui ibadah, ya, melalui kegiatan-kegiatan majelis taklim. Ya. Kita sendiri di UMI Makassar itu ada program pesantren pada Lampe. Nah, setiap mahasiswa UMI itu diwajibkan mengikuti program pesantren ini.
Nah, disinilah diawali pemahaman dan penyadaran tentang pentingnya sikap mental dan karakter bagi para mahasiswa yang ada di UMI. Kriteria yang ketiga adalah etika engineer. Ya, seorang engineer harus memiliki etika. Ya, setiap bidang profesi masing-masing mereka memiliki etika sesuai dengan profesinya masing-masing. Jadi ada dikenal etika kedokteran, ada etika ekonomi, etika hukum, dan kita sendiri di bidang teknik ya ada etika engineer. Kami sendiri sudah menerbitkan buku seperti ini, buku Etika Engineer Islami. Nah, di buku inilah kami menulis lebih detail tentang dua karakter yang kita sebutkan tadi, yaitu sikap mental dan etika engineer. Ya, sikap mental dan etika engineer. Bagi mahasiswa yang ingin mendalami atau memahami lebih dalam tentang sikap mental atau karakter dan etika engineer, silahkan bisa membaca dan memiliki buku ini. Nah, baik, selanjutnya kita akan membahas lebih detail sedikit tentang kriteria yang kedua yang harus dimiliki seorang insinyur tadi, yaitu sikap mental atau karakter. Kita akan bahas di dalam slide-slide dalam video part 2 berikut ini.